Kayong Utara adalah salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ketapang yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat dan menetapkan pula Sukadana sebagai ibu kota kabupaten. Mobilitas masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara pada saat ini terus berupaya melengkapi sarana transportasi, baik darat, sungai dan laut, baik dalam melakukan kegiatan ekonomi maupun kegiatan lainnya sehari-hari, di dalam ataupun di luar wilayah. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis wilayah yang dikelilingi sungai dan laut. Perhotelan adalah salah satu usaha penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Kayong Utara. Apalagi Kayong Utara memiliki tempat tujuan wisata yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sektor usaha akomodasi ini digunakan masyarakat utamanya untuk kepentingan berbisnis, pertemuan, pelatihan, dan lain sebagainya. Pada tahun 2010 di Kabupaten Kayong Utara, terdapat beberapa usaha akomodasi, seperti Hotel Mahkota Kayong sebagai satu-satunya hotel berbintang, kemudian Hotel Lubuk Baji, Hotel Anugrah, dan lain-lainnya.
oleh beraneka ragam jenis satwa liar. Di antaranya adalah golongan primata, seperti orang utan, kelempiau, bekantan, kelasi, serta kera ekor panjang. Objek wisata berikutnya adalah Pantai Pulau Datuk, yang lokasinya juga berdekatan dengan Taman Nasional Gunung Palung, Pantai Pasir Mayang, dan Pantai Tambak Rawang. Pantai Pulau Datuk terletak di Gunung Peramas yang menawarkan suasana asri dan nyaman untuk bersantai dan berekreasi. Pantai ini memiliki pasir yang halus membentuk teluk dengan kecekungan yang dalam, dengan bebatuan yang berada di sisi kiri dan kanan, sehingga cukup aman dari terpaan gelombang dari Laut Selat Karimata. Suasana di Pantai Pulau Datuk cukup segar karena dikelilingi rimbunnya pepohonan hijau yang membentang di sepanjang lokasi pantai. Luas lahan di Pantai Pulau Datuk lebih kurang 100 hektar dengan ketersediaan lahan lebih kurang 20 hektar untuk pengembangan kepariwisataan. Lahan tersebut mencakup beberapa bagian yang sangat potensial, seperti bagian pantai yang indah, bagian tanjung yang menarik untuk aktivitas hiking, panjat tebing, dan rintangan alam, serta permainan pantai seperti banana boat atau flying fish dan lain-lain. Objek wisata selanjutnya adalah Pantai Pasir Mayang. Pantai ini berjarak lebih kurang 8 km dari kota Sukadana, yang terletak di desa Sungai Belit, Kecamatan Sukadana. Luas areal pantai ini adalah lebih kurang 100 hektar, dengan kelandaian yang cukup baik, yaitu 5% dengan kondisi permukaan morfologi yang berdataran rendah. Di Pantai Pasir Mayang ini, terdapat pulau kecil yang indah tepat di muka pantai, yang disebut dengan Pulau Elang, sekaligus sebagai pelindung di saat gelombang besar maupun angin kuat. Lewat pulau kecil ini juga dapat kita saksikan sunrise dan sunset yang indah mempesona. Objek wisata pantai selanjutnya adalah Pantai Tambak Rawang yang terletak di Desa Gunung Sembilan,
lebih kurang 3 km dari ibu kota Sukadana. Pesona pantai yang bersih dengan aktivitas masyarakat pesisir, baik sebagai nelayan maupun petani sawah, membuat suasana eksotis dengan daya tarik tersendiri. Di pesisir pantai, aktivitas masyarakat di saat musim berladang, mereka menggarap sawah yang berada di bawah kaki gunung. Suasana hangat dalam kebersamaan begitu terasa di tengah-tengah aktivitas mereka. Objek wisata yang tak kalah eksotis lainnya di Kayong Utara adalah suaka alam laut dan kepulauan di Karimata. Kali ini kita akan menjelajahi di bagian Pulau Pelapis, serta kekayaan wisata alam yang ada di sana. Kepulauan Pelapis adalah salah satu cagar alam laut yang dimiliki di Indonesia. Ekosistem yang berkembang di sini yaitu ekosistem hutan mangrove, hutan pantai, hutan tropis, dan terumbu karang laut. Variasi ekosistem yang ada di pulau ini memungkinkan adanya keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Wisata di kepulauan ini sangat menarik karena memiliki bentang lahan mulai dari pantai, bentang dataran rendah, hingga dataran tinggi. Pantai di Pelapis memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari berpasir putih yang panjang, berkarang, dan berbatu. Di kala musim utara dan selatan di Pantai Pelapis, berpotensi untuk dijadikan olahraga selancar air. Karena di pantai tersebut dapat menghasilkan ombak yang besar, sehingga mudah untuk melakukan olahraga selancar air. Kecamatan Kepulauan tersebar di 3 pulau besar, yaitu Pulau Pelapis, Pulau Karimata, dan Pulau Serutu. Pusat kecamatannya ditetapkan di Pulau Pelapis. Sebagian besar dari penduduk tersebut adalah nelayan, dan sebagian kecil sebagai petani, juga berdagang dan pegawai. Ini adalah nenek moyang yang berasal dari Indochina atau India di masa lalu. Di bawah batu yang terdapat tapak kaki raksasa ini, terdapat sejenis cekungan semacam goa, yang di dalamnya juga terdapat peninggalan dan jejak hunian dari nenek moyang pada masa sebelum. Para wisatawan yang ingin atau hobi memancing, lokasi di sini sangat tepat dan menjanjikan dengan berbagai jenis ikan karang maupun laut yang sangat banyak jumlahnya. Sebagian besar penduduk di Pelapis, selain menangkap ikan pada malam hari di bagan
akan sangat berkesan. Sepanjang perjalanan ketika pergi maupun pulang, kita masih dimanjakan dengan indahnya gugusan-gugusan pulau yang terhampar di sepanjang perairan Kayong Utara, dengan perpaduan birunya air laut yang menambah suasana tersendiri. Salah satu wisata budaya unggulan di Kayong Utara adalah kebudayaan Bali yang masih terjaga di Kampung Bali, tepatnya di Desa Sedahanjaya, Sukadana, yang kebanyakan memang dihuni oleh masyarakat Bali sejak tahun 1965. Di daerah ini juga terdapat pura serta ciri khas unik di setiap rumah yang disebut sanggah, sebagai bentuk miniatur dari pura bagi yang beribadah di rumah masing-masing. Di samping pura tersebut juga terdapat balai banjar yang biasa dipakai untuk tempat latihan pagelaran seni dan pertemuan rapat kampung dan sebagainya. Saat momen Hari Besar Hindu Bali, pura dan tempat peribadatan mereka selalu ramai, terutama diramaikan oleh para umat yang merayakan hari besar mereka. Bahkan membaurnya budaya antar etnis maupun agama di sini merupakan salah satu contoh keharmonisan dalam hidup berdampingan antar suku maupun umat yang berbeda kepercayaan. Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, yang dikenal dengan kota budaya karena kental dengan budaya Melayu, juga memiliki daya tarik tersendiri. Di sini berbagai jejak peninggalan dan adat istiadat juga terasa masih sangat kental. Misalnya budaya sedekah kampung yang setiap tahun rutin dilakukan masyarakat Simpang Hilir. Ritual ini dipimpin oleh seorang tokoh adat atau dukun kampung yang ditunjuk. Dalam ritual ini dimaksudkan sebagai wujud syukur kepada Tuhan serta memohon agar dijauhkan dari bala dan bencana. Bingkai adat istiadat yang masih kokoh lainnya adalah pencak silat penyambutan pengantin. Peninggalan makam keramat, serta petilasan dan kerajaan Simpang Matan juga merupakan aset wisata budaya yang tak kalah menarik. Wisata budaya lain adalah batu cap atau batu bergambar atau rock painting. Batu bergambarkan coretan yang sampai kini belum jelas artinya ini merupakan situs purbakala yang ditemukan sejak tahun 1874, diduga merupakan jejak imigran. Menurut beberapa arkeolog yang datang, batu bertulis ini sudah tercatat di Jakarta sebagai situs purbakala, ditemukan sejak tahun 1874. Tetapi tidak diketahui siapa yang menemukan batu itu pertama kali. Dugaan sementara, batu ini ada pada zaman sebelum mengenal tulisan, jauh lebih tua dari batu bertulis yang ada. Lokasi batu cap ini berada di Desa Sedahanjaya, Kecamatan Sukadana.
Dari berbagai objek wisata tersebut, ternyata potensi sumber daya alam Kabupaten Kayong Utara sudah tidak diragukan lagi. Maka dengan hal tersebut, diharapkan kita dapat menjaga serta melestarikan, supaya terus dapat menjadi aset berharga bagi masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara.